Sebelum cerita dimulai, jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini berkembang dan dapat menyajikan cerita menarik lainnya. Rumah ini, dengan kaca-kaca besar yang menghadap langsung ke taman bergaya Jepang mini, selalu terasa seperti wadah kristal. Cantik, mahal, tetapi rapuh dan dingin. Pagi ini, udara di dalam terasa lebih tebal, seperti kabut tegang yang enggan disingkirkan oleh cahaya matahari. Aku berdiri di ambang dapur, menatap sisa kopi hitam di cangkir kesayangan Andre. Cangkir itu masih hangat, tetapi pemiliknya telah menghilang. Hanya 3 hari sayang, proyek di luar kota. Mendadak sekali, katanya pagi tadi. Andre tidak pernah menyukai sesuatu yang mendadak. Rutinitas adalah Tuhan baginya. Dan ketepatan waktu adalah kiblat. Dia bahkan selalu merencanakan makan siang kami seminggu di muka. Namun, saat dia mencium keningku, ciuman yang terasa terburu-buru, tanpa kedalaman yang biasa, matanya tidak bertemu dengan mataku. Ada kerutan samar di keningnya, dan tangannya dingin saat menyentuh lenganku. Saat itu, aku sudah merasakan desahan keanehan, tetapi memilih menepisnya. Aku hanya mengangguk, sibuk menyiapkan tas kerjanya. Pukul 10 pagi, panggilan pertamaku tidak dijawab. Wajar, pikirku, dia pasti sedang rapat, atau di tengah perjalanan dengan sinyal buruk. Aku mengirimkan pesan pendek, hanya menanyakan apakah dia sudah tiba dengan selamat. 10 menit, 1 jam, 2 jam, centang biru muncul, menandakan pesan telah dibaca. Namun, tidak ada balasan. Tangan mulai berkeringat. Aku mencoba menenangkan diri dengan menyiram tanaman. Melakukan rutinitas harian yang dulu terasa menenangkan, kini justru terasa menjebak. Rumah besar ini tiba-tiba terasa seperti penjara mewah. Di setiap sudutnya, kenangan kami terukir. Tetapi pada saat yang sama, terasa asing. Menjelang sore, kecemasan berubah menjadi rasa tidak enak yang menusuk ulu hati. Aku bukan istri yang pencemburu, dan aku mempercayai sepenuhnya sosok suami yang kukenal selama 10 tahun. Tetapi, Andre tidak pernah mengabaikan pesanku setelah dia membacanya. Sesibuk apapun pekerjaannya, dia akan membalas dengan satu huruf, O atau Oker. Aku menelepon kantornya. Jawabannya standar. Bapak Andre sedang cuti mendadak dan tidak bisa dihubungi. Bu Karina, cuti? Dia bilang, perjalanan bisnis. Aku mendesak, meminta nomor kontak kantor cabang atau rekan yang seharusnya menemaninya. Mereka hanya bisa meminta maaf, mengatakan bahwa itu adalah urusan pribadi yang tidak bisa mereka bagikan. Sebuah kebohongan yang rapi. Rasa takut mulai menjalar dari perut, merangkak naik ke tenggorokan. Ini bukan lagi soal Andre yang lupa membalas pesan. Ini soal Andre yang menghilang. Aku mencoba menghubungi Bimo, sahabat karib sekaligus rekan kerjanya. Pria itu mengangkat telepon dengan suara berat. Andre, setahuku, dia tidak ada perjalanan keluar kota, Char. Dia bilang mau izin urusan keluarga. Urusan keluarga. Andre berbohong kepadaku, dan juga berbohong kepada sahabatnya. Jantungku berdebar tak karuan. Iramanya kacau seperti drum rusak ketika jarum jam menunjukkan pukul 0. Dan layar ponsel Andre masih menyajikan pesan yang sama tidak aktif atau tidak terjangkau. Aku tersentak berdiri. Rumah ini menjadi gelap gulita. Bukan karena lampu yang padam, tetapi karena harapan di dalam diriku yang mulai meredup. Aku berjalan mondar-mandir di ruang keluarga. Pikiranku melompat-lompat liar. Kecelakaan mobil, perampokan, penculikan. Skenario terburuk manapun lebih baik daripada ketiadaan kabar yang sunyi dan disengaja ini. Aku mencoba menelepon kembali semua nomor. Nihil. Panggilan terakhir. Suara Andre di voicemail terdengar riang, seolah mengejek kepanikan yang kurasakan. Aku jatuh ke sofa, mencengkram ponsel hingga buku-buku jariku memutih. Saat itulah aku menyadari kenyataan pahit. Aku sendirian. Suamiku telah pergi, dan dia memastikan
Tidak ada satupun jejak yang bisa kuikuti. Malam pertama kehilangan adalah malam terpanjang, di mana tangisan tertahan hanya menjadi isak keras yang memecah kesunyian rumah kristal ini. Fajar menyingsing, membawa kekosongan yang lebih nyata. Tidur tidak menyentuhku semalaman. Aku menatap pantulan diriku di jendela. Seorang wanita dengan mata sembab dan kegilaan yang baru lahir. Hari kedua dimulai, dan Andre masih sepi tanpa kabar. Aku memutuskan tidak ada gunanya lagi menunggu dengan pasif. Pukul 8 pagi, aku sudah berada di kantor polisi setempat. Proses pelaporan berjalan lambat, dingin, dan birokratis. Polisi yang bertugas mencatat data dengan wajah datar memberitahuku dengan nada jemu bahwa laporan orang hilang baru bisa diakui secara resmi setelah 24 jam penuh tanpa jejak dan baru bisa diusut serius setelah 48 jam. Mungkin dia hanya sedang mencari waktu untuk sendiri, Bu. Biasa, masalah rumah tangga. Saran petugas itu, seolah hilangnya suami selama 2 hari, adalah perkara sepele, seperti lupa membawa kunci. Penghinaan tersirat dalam kalimat itu. Aku bukan mengkhawatirkan pertengkaran biasa. Ini adalah hilangnya sepotong hidupku. Aku meninggalkan kantor polisi dengan tangan kosong, dan hati yang terasa seperti diremas. Pilihan berikutnya adalah meminta bantuan mertua. Ibu Rita, Ibu Andre, selalu memandangku sebagai menantu yang lemah dan sedikit bodoh. Telepon itu kunyalakan, dan suaraku terdengar kaku saat menjelaskan situasinya. Respons Ibu Rita datang seperti sambaran petir, bukan keprihatinan, melainkan tuduhan. Bagaimana bisa kamu membiarkannya pergi tanpa tahu kemana, Karina? Kamu ini istrinya. Tugasmu menjaga suami. Jangan-jangan kamu membuatnya stres sampai dia harus menenangkan diri tanpa memberitahu siapa-siapa. Air mata yang sudah kupendam sejak semalam akhirnya tumpah. Tetapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena amarah yang dingin. Mereka, keluarga suamiku, menyalahkanku atas kepergiannya. Mereka menganggap hilangnya Andre adalah kegagalanku sebagai seorang istri. Ucapan Ibu Rita itu seperti air es yang menyiram bara api kepanikanku, mengubahnya menjadi baja yang keras. Aku kembali ke rumah. Saat menghela napas di ruang ganti Andre, aku melihat tas gym lama tergeletak di pojok, yang biasanya dia pakai untuk bermain golf. Secara refleks, tanganku meraihnya. Bau keringat yang samar dan kulit yang usang. Aku merogoh kantong kecil di bagian depan. Di antara beberapa bola golf bekas dan pemantik api yang rusak, jari-jariku menyentuh benda keras dan tipis. Itu adalah kartu kredit platinum milik Andre, kartu yang biasa ia gunakan untuk perjalanan bisnis. Debit cardnya di tangan, tetapi kartu kreditnya tertinggal. Pikiranku berputar kencang. Jika ini adalah perjalanan bisnis yang sanggup-sungguh mendadak, dia pasti akan membawa kartu kredit, cadangan dana, dan semua hal penting. Jika ini adalah kecelakaan, kartu ini seharusnya ada di dompetnya. Kartu ini tertinggal, sengaja ditinggalkan. Momen itu, menemukan kartu kredit di tas gym yang terabaikan, adalah titik balik. Bukan lagi panik, bukan lagi duka. Kesadaran menusukku dengan akurat. Andre tidak hilang. Dia melarikan diri. Dia pergi dengan persiapan matang, sengaja memutus semua jalur komunikasi, meninggalkan kartu vital untuk memberikan kesan palsu bahwa dia mungkin mengalami musibah. Aku menutup tas gym itu. Ketenangan yang menakutkan mulai menjajah benakku. Aku menghapus air mata dan memandang lagi ke pantulan diriku. Sosok yang kulihat kini bukan lagi istri yang merana dan rapuh, tetapi seorang wanita yang baru saja menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan sebuah pengkhianatan yang dingin dan terencana. Cukup sudah menangisi kepergiannya. Sekarang, waktunya mencari kebenaran, bukan mencari suamiku. Aku mengambil laptop Andre, menyalakannya, dan memasukkan kata sandi yang ku ketahui. Tangan ini tidak lagi gemetar. Aku mulai memeriksa detail transfer bank terbaru, kalender digital, dan surel. Ada kode-kode mencurigakan.
transfer ke rekening tak dikenal, dan nama Maya yang muncul sesekali dalam catatan tersembunyi. Keputusan itu kukunci di dalam hati. Aku tidak akan menyambut suamiku pulang sebagai istri yang bodoh dan memaafkan. Aku akan menyambutnya sebagai korban yang cerdas, yang berhak atas keadilan. Malam hari kedua, aku menelepon kontak lama, seorang detektif swasta. Perburuan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Hari ketiga, rumah yang ditinggalkan ini terasa berbeda. Aku tidak lagi berjalan sambil menyeret kaki atau menyeka air mata. Rasa sakit itu kini teradministrasi, tersimpan rapi di laci logika. Aku telah memasang baju perang yang terbuat dari keraguan dan tekad. Aku menghubungi Gading, detektif swasta yang direkomendasikan temanku. Pertemuan kami singkat, hanya di sebuah kafe sepi, di mana aku menyerahkan foto Andre dan menceritakan seluruh kronologi, termasuk kebohongan tentang perjalanan bisnis. Aku merasa aneh menceritakan detail paling intim tentang suamiku kepada orang asing. Tetapi wajah Gading yang tenang dan profesional memberiku semacam jaminan. Jangan mencari dia sebagai suami yang hilang, Bu Karina. Cari dia sebagai aset yang dicuri, saran Gading membuatku tersentak dengan kejujurannya yang brutal. Aku kembali ke rumah dan melanjutkan perburuan digital. Andre selalu bangga dengan sistem keamanannya, tetapi ia melupakan satu hal. Orang yang mencintaimu selalu tahu celahmu. Aku mencari-cari file yang disembunyikan akun-akun yang tidak pernah ia sebutkan. Perhatianku kembali tertuju pada surel-surel terarsip. Setelah menyaring ratusan pesan kantor yang membosankan, aku menemukan rangkaian komunikasi di folder draft yang seharusnya sudah terkirim. Itu adalah pesan-pesan tersembunyi, ditulis, disimpan, lalu dihapus dari kotak keluar. Pesan-pesan itu ditujukan kepada akun anonim, tetapi di bagian bawah sering muncul frasa sesuai skema kita. Maya, Maya, nama yang pernah kulihat di catatan transfer aneh. Sekarang, nama itu bukan hanya sekadar nama selingkuhan. Pesan-pesan itu membahas angka-angka, tenggat waktu, dan penarikan dana terakhir sebelum eksekusi. Tanganku gemetar saat membaca rentetan percakapan yang samar. Tetapi intinya jelas. Andre dan Maya tidak hanya bersenang-senang. Mereka sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar dan ilegal. Aku melacak transfer bank yang kucurigai. Ternyata, selama 6 bulan terakhir, Andre telah memindahkan sejumlah besar uang ke beberapa rekening berbeda, yang semuanya bermuara pada satu bank di luar kota. Uang itu bukan miliknya sepenuhnya. Sebagian besar adalah hasil penjualan saham minoritas, warisan ibuku yang sudah kuserahkan pengelolaannya kepada Andre. Palung kerongkonganku terasa pahit, tetapi air mata tidak keluar lagi. Cinta mungkin buta, tetapi pengkhianatan ini membuka mataku lebar-lebar. Ini bukan perselingkuhan biasa yang hanya melibatkan hati. Ini adalah pengkhianatan finansial, penggelapan, dan kemungkinan besar penipuan yang terstruktur. Aku merasa seperti seorang arkeolog yang baru saja menggali kota yang hilang, dan kota itu penuh dengan jasad kebohongan. Andre telah membangun kehidupan kami di atas pasir, dan kini pasir itu ambruk, mengungkapkan lumpur di bawahnya. Hari keempat berlalu. Gading menelepon, memberikan perkembangan yang signifikan. Dia berada di sebuah kondominium sewaan di pinggiran dengan seorang wanita, Bu Karina, dan kami menemukan beberapa dokumen yang melibatkan tanda tangan palsu. Kata-kata Gading adalah palu godam yang menghancurkan sisa-sisa ilusi romantisku. Andre bukan hanya meninggalkan rumah, dia sedang membangun kehidupan lain, menggunakan fondasi kepercayaanku dan uang yang seharusnya menjadi milikku. Aku menutup laptop Andre, menyandarkan punggung ke kursi, dan menghela napas panjang. Keputusan telah bulat. Ketenangan yang merasukiku bukanlah ketenangan menerima, melainkan ketenangan seorang jenderal sebelum pertempuran. Aku tahu harus berbuat apa, dan aku tahu bagaimana cara menyambut kepulangannya. Hari ke-6.
Udara mendung sejak pagi, cocok dengan suasana hatiku yang kini sekelam badai yang tertahan. Andre sudah pergi selama 144 jam. Dalam rentang waktu itu, aku telah melahirkan kembali diriku sendiri dari Karina yang bergantung menjadi Karina yang menentukan. Pukul 3 sore, Gading datang membawa sebuah map coklat. Di dalamnya ada bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Foto-foto Andre bersama Maya di tempat umum. Rekaman percakapan mereka yang menunjukkan adanya keterlibatan Andre dalam skema penipuan investasi. Dan yang paling menyakitkan, salinan surat-surat yang menunjukkan Andre telah melikuidasi sebagian besar deposito tabungan pendidikan anak-anak kami. Tanganku menyapu bukti pengkhianatan finansial itu. Itu adalah uang yang kami rencanakan bersama untuk masa depan. Andre telah mengambilnya, menjualnya, dan menggunakannya untuk skema licik dan, entah, mungkin untuk membiayai petualangan barunya. Aku menatap Gading, wajahku datar. Terima kasih Gading, ini lebih dari cukup. Apa rencana Anda, Bu? Tanya Gading. Hati-hati. Aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai mata. Aku akan membiarkannya pulang. Aku ingin dia merasa bahwa dia masih memiliki tempat untuk kembali. Itu akan membuat kejutan terakhirku lebih memuaskan. Gading mengangguk. Dia mengerti, ini bukan lagi soal cinta yang berkhianat. Ini adalah soal keadilan. Setelah Gading pergi, aku segera menelepon Bu Ulan, pengacara perceraian terbaik di kota. Aku mengirimkan semua data yang kuterima dan memintanya segera menyiapkan dokumen tuntutan cerai, pembagian harta, dan pelaporan tindak pidana penggelapan. Aku ingin semuanya siap sebelum malam tiba. Tangan ini tidak gemetar saat aku mencetak salinan-salinan penting dari bakti-bakti tersebut. Aku memasukkan salinan foto dan dokumen ke dalam sebuah amplop panjang berwarna kuning terang. Amplop itu tampak kontras dengan meja kayu gelap di ruang tamu. Sebuah warna ceria yang membawa kabar paling gelap dalam hidup kami. Mengambil pena, aku menandatangani surat kuasa kepada Bu Wulan. Kemudian, aku menandatangani dokumen gugatan cerai. Setiap goresan pena terasa seperti memutus tali busuk yang mengikatku selama bertahun-tahun. Ada rasa sakit, tentu saja, tetapi rasa lega jauh lebih mendominasi. Aku berjalan, melintasi rumah yang sunyi, menuju kamar tidur utama. Aku memindahkan semua barang pribadi Andre, pakaian, jam tangan, buku ke koper, dan menaruhnya di ruang depan. Di samping pintu, aku tidak meninggalkan satu pun jejak keraguan-raguan. Pukul 8 malam, malam ke-6, sudah berlalu. Aku duduk di sofa ruang tamu, ditemani secangkir teh chamomile dingin. Di meja di hadapanku, tergeletak amplop kuning itu. Menunggu. Aku tidak menyalakan lampu, hanya membiarkan cahaya jalanan yang suram merayap masuk melalui jendela. Aku ingin suasananya terasa dingin dan jujur, seperti keputusan yang telah kuambil. Aku menutup mata, membayangkan ekspresi wajah Andre saat ia melihat bukti pengkhianatannya sendiri terhampar di hadapannya. Aku sudah memvisualisasikan seluruh adegan puncak ini berulang kali. Tidak ada amarah, tidak ada tangisan histeris, hanya ketenangan. Sesaat sebelum tengah malam, tepat saat aku hendak menyerah dan naik ke kamar, aku mendengar bunyi mesin mobil yang sangat kukenal memasuki garasi. Lampu depan mobil menyorot dinding ruang tamu. Jantungku berdetak kencang, bukan karena takut atau rindu, tetapi karena antisipasi. Pertunjukan sandiwara terakhir akan segera dimulai. Suamiku telah kembali. Dia akan pulang sebagai seorang pahlawan yang angkuh, dan aku akan menyambutnya sebagai istri yang sudah mati hatinya, siap memberikan hadiah perpisahan yang tidak akan pernah ia lupakan. Bunyi pintu garasi yang menutup menggema di seluruh rumah memecah keheningan 6 hari yang mencekam. Aku tidak bergerak dari sofa, tetapi semua otot di tubuhku menegang. Aku menahan napas, menikmati sensasi ketenangan yang menaungi. Ketenangan yang kudapatkan setelah menukar semua air mataku dengan fakta keras. Andre memasuki ruang tamu. Penampilannya tampak lusuh, kemejanya kusut, ada bayangan janggut tipis di rahangnya, dan matanya sedikit merah.
seolah dia baru saja tidur di tempat yang tidak nyaman. Namun, di balik kelelahan itu, dia membawa aura arogansi yang mengerikan. Dia tidak tampak malu atau khawatir. Dia tampak kesal. Dia menatap koper yang tergeletak di dekat pintu. Lalu beralih padaku yang duduk di kegelapan. Dia menghela napas kasar, seolah aku adalah masalah terbesar dalam hidupnya. "Karina, kenapa kamu duduk di gelap-gelapan seperti ini?" tanyanya. Suaranya berat dan terkesan memerintah. "Aku lelah sekali. Dan yang aku dapatkan adalah suasana rumah seperti ini." Aku membiarkan keheningan yang panjang meresap di antara kami. Ini adalah ujian pertamaku, dan aku harus lulus. Aku tahu dia mengharapkan histeria, tangisan, atau paling tidak rentetan pertanyaan penuh kekhawatiran yang memungkinkannya berakting sebagai suami yang tertekan. "Di mana kamu?" aku bertanya. Suaraku datar dan rendah. Tidak ada nada tuduhan, hanya permintaan fakta. Andre terkekeh sinis. Dia melemparkan kunci mobilnya ke meja kopi hampir mengenai amplop kuning dan berjalan ke dapur untuk mengambil air. Aku hanya mengikuti geraknya dengan mata, membiarkan kemarahannya tumbuh tanpa bahan bakar. "Kamu tahu, aku benar-benar butuh waktu untuk berpikir," katanya sambil kembali membawa segelas air. Sedikit tumpah di karpet. Dia tidak peduli. Pekerjaan menekan, urusan kantor kacau. Aku perlu menjernihkan pikiran. Aku sudah bilang itu mendadak kan? 6 hari tanpa kabar. 6 hari aku berpikir kamu kecelakaan, diculik, atau bahkan meninggal. 6 hari kamu membiarkan aku dan anak-anak hidup dalam ketakutan. Ujarku, menjaga intonasi suaraku tetap monoton. Ketiadaan emosiku tampaknya mulai mengganggu keseimbangannya. Wajah Andre mengeras. Dia tidak suka menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Dia hanya suka hasil dari tindakannya. Dia tidak mau mengakui kesalahannya. Dia memilih menyerang balik. "Jangan dramatis, Karina. Aku baik-baik saja kan? Aku sudah pulang. Coba lihat situasi ini dari sudut pandangku," balasnya meninggikan suara. "Aku sedang stres berat, dan kamu malah menyambutku dengan interogasi seperti ini. Aku butuh ketenangan, bukan tuduhan." Dia berjalan mendekat, mata kami bertemu. Di matanya, aku melihat kejijikan dan superioritas yang baru. Dia percaya, dia telah memenangkan pertempuran emosional ini. Dia yakin aku, si istri yang rapuh, akan segera luluh dan memohon maaf karena sudah terlalu khawatir. Dia menarik napas dalam-dalam, mencondongkan tubuh ke depan, dan menjatuhkan kalimat yang akan menjadi penutup drama kami. Kalimat yang merangkum seluruh keegoisan dan keangkuhan pribadinya. "Dengar, kau harusnya bersyukur aku masih mau pulang," katanya, menekankan setiap kata dengan rasa berhak yang mutlak. "Aku bisa saja tidak kembali. Kamu tahu itu. Jadi, berhentilah bertingkah seperti korban, dan sediakan makan malam. Aku lapar. Aku lapar." Di saat yang paling krusial, ketika emosinya meluap dan kesombongannya mencapai puncaknya, justru disitulah aku menemukan kedamaian total. Kata-katanya tidak lagi menyakitkan. Kata-katanya justru membebaskan. Kata-kata itu menegaskan bahwa keputusanku untuk menghancurkannya adalah hal yang paling benar dan adil yang pernah kulakukan. Aku menatap Andre. Aku menatapnya sebagai orang asing, sebagai lawan. Aku tidak tersentuh. Aku hanya tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak dia harapkan. "Makan malam?" tanyaku. Suaraku terdengar seperti desahan angin. Lembut, namun dingin. "Aku rasa kamu tidak akan sempat makan malam." Andre bingung. Ekspresi angkuhnya sedikit retak. Dia terbiasa dengan istri yang mengibah, bukan istri yang berani membalas dengan teka-teki. "Apa maksudmu?" tanyanya. Nada suaranya berubah dari angkuh menjadi sedikit waspada. Aku tidak menjawab. Perlahan, aku berdiri. Ketinggian tubuh kami sejajar. Tetapi kini,
aku merasa jauh lebih tinggi. Aku berjalan tanpa terburu-buru ke meja kopi, di mana koper miliknya teronggok di samping pintu, dan di mana amplop kuning itu tergeletak, bagaikan sebuah undangan resmi ke medan eksekusi. Andre mengikuti gerakanku dengan mata curiga. Dia mungkin berpikir aku akan mengambil surat ancaman atau surat kaleng dari si pengirim gelap. Atau mungkin sekadar surat-surat dari bank. Dia tidak membayangkan kekuatan yang ada di dalamnya. Aku mengangkat amplop kuning itu. Warnanya begitu cerah, begitu tidak sesuai dengan kegelapan dan pengkhianatan yang dibawanya. Aku berbalik menghadap Andre. Dia masih berdiri di dekat sofa. Tangannya disilangkan di dada, mencoba mempertahankan ilusi kontrol. Aku tidak mengatakan apapun. Kata-kata sudah tidak diperlukan. Aku hanya mengulurkan tangan. Dalam diam yang mematikan, aku menyerahkan amplop kuning tersebut kepada suamiku. Andre mengambilnya. Gerakannya terasa canggung, seolah dia sedang menyentuh barang panas. Dia menatapku, mencari petunjuk, tetapi yang dia temukan hanyalah sepasang mata kosong yang sudah lama mematikan perasaannya. Dengan kerutan samar di keningnya, dia menyobek sedikit ujung amplop itu dan menarik keluar isinya. Lalu, dia melihatnya. Matanya bergerak cepat melintasi lembar demi lembar dokumen yang kucetak, yang kumpulkan, yang kurapikan. Salinan bukti transfer ke rekening Maya. Cetakan tangkapan layar percakapan terenkripsi yang berisi rencana penggelapan dana. Dan, yang paling penting, lembaran paling atas, surat gugatan cerai resmi dari pengadilan agama, lengkap dengan tanda tanganku dan stempel pengacara. Transisi di wajah Andre adalah hal yang paling memuaskan yang pernah kulihat. Wajahnya yang semula angkuh, yang semula kesal, tiba-tiba kehilangan semua warna. Darah seolah ditarik paksa dari kulitnya. Andre seketika pucat seketika, seperti patung gading yang baru saja ditemukan. Napasnya tercekat dan rahangnya mengendur. Amplop kuning itu jatuh dari tangannya. Isinya berserakan di karpet. Andre tidak panik. Andre terpukul. Ekspresi yang kulihat bukan hanya keterkejutan, melainkan pengakuan diam-diam bahwa skema liciknya telah terkuak dan ia tidak punya jalan keluar. Ini apa, Karina? Apa maksud semua ini? Desis Andre. Suaranya serak dan nyaris tidak terdengar. Aku menunduk sedikit, menatap bakti-bakti yang berserakan di kakiku, lalu kembali menatap Andre. Itu adalah tagihan dari 6 hari kehilanganmu, Andre, jawabku. Suaraku masih setenang air danau. 6 hari itu membuatku sadar bahwa aku lebih suka sendiri daripada hidup bersama penipu. Kamu pulang ya? Bagus. Sekarang kamu tahu. Kamu pulang ke rumah kosong. Koper itu milikmu. Silakan. Pergi. Wajah Andre yang pucat seketika itu dengan cepat berubah menjadi topeng kemarahan yang eksplosif. Ini adalah mekanisme pertahanannya. Menyerang balik saat terpojok. Dia menendang kursi kopi, menimbulkan suara dentuman yang memekakan telinga di ruang tamu yang hening. Apa-apaan ini? Karina, kamu pikir kamu sedang bermain film? Surat-surat bodoh ini apa? Gugatan cerai. Kamu gila, teriaknya, menunjuk kertas-kertas yang berserakan. Dia membungkuk cepat, mengumpulkan lembar-lembar foto Andre dan Maya bukti fisik tentang keberadaannya selama 6 hari dengan tangan gemetar. Dia merobek salah satu foto itu menjadi 2, berusaha keras menghancurkan kenyataan. Ini palsu, semuanya editan murahan. Kamu menyewa detektif gila untuk menjebakku, bukan? Tuduhnya. Matanya melotot tajam. Aku sedang dalam perjalanan bisnis yang sangat rahasia untuk menyelamatkan perusahaan. Dan kamu malah menuduhku berselingkuh dan menggelapkan uang. Aku suamimu. Aku menatapnya dengan tatapan kosong, membiarkan kemarahannya memantul tanpa bekas. Aku tahu, serangan berikutnya adalah manipulasi dan ancaman. Kamu histeris, Karina, katanya, mencoba merendahkan dan mengecilkan perasaanku. Ini semua halusinasi, karena kamu terlalu kesepian. Aku pulang,
Dan kamu memilih untuk menghancurkan rumah tangga kita dengan kebohongan ini. Kamu seharusnya bersyukur aku masih bersabar menghadapi kegilaanmu. Aku merasakan dorongan kecil di perutku untuk berteriak, untuk melawan setiap kebohongan yang dia lontarkan. Tetapi aku menahannya. Aku sudah melewati fase itu. Kebisingannya tidak lagi relevan. Surat gugatan itu tidak palsu, Andre, kataku pelan. Tetapi suaraku membawa beban kepastian. Gading, detektif swasta, telah mengonfirmasi setiap bukti di sana. Dan pengacaraku, Bulan, sekarang sedang menyiapkan pelaporan ke polisi terkait penggelapan dana. Dokumen-dokumen itu, yang kamu sebut edisi murahan, adalah bukti penyalahgunaan dan penarikan ilegal dari dana perwalian anak-anak kita, kata polisi. Dan dana perwalian anak sukses menusuknya di titik paling rapuh. Wajahnya kembali pucat, dan tubuhnya sedikit limbung. Anak-anak adalah titik lemahnya, atau setidaknya titik lemah yang bisa ia gunakan untuk memanipulasiku. Anak, pikirkan anak-anak kita. Karina, dia memohon. Nadanya berubah drastis menjadi melas. Mencoba mencari celah emosional. Apa yang akan mereka pikirkan jika orang tua mereka bercerai karena tuduhan tidak berdasar ini? Demi mereka, tarik semua ini sekarang. Aku menggeleng. Hatiku sekeras batu. Demi anak-anaklah aku melakukan ini. Andre, aku tidak bisa membiarkan mereka tumbuh dengan seorang ayah yang siap merampok masa depan finansial mereka. Uang itu milik mereka, bukan milikmu, untuk membiayai rencana kabur bersama selingkuhanmu. Aku berjalan ke rak buku dan mengambil ponselku. Kamu punya waktu 10 menit untuk mengambil koper itu dan meninggalkan properti ini sebelum pengacara dan polisi datang. Ini bukan negosiasi. Ini adalah ultimatum. Dia berdiri diam, menatapku dengan kebencian murni. Dia tahu, dia kalah. Dia tahu, aku tidak lagi goyah oleh ancamannya atau air mata palsunya. Pengkhianatannya telah memberiku kekuatan yang tidak pernah dia duga. Kamu akan menyesali ini, desisnya. Aku akan pastikan kamu mendapatkan bagian paling kecil, Karina. Aku akan hancurkan reputasimu. Aku hanya tersenyum tenang. Semua ancaman itu hanya membuat kasusku semakin kuat. Sekarang, pergi. Dia akhirnya menyerah. Dengan amarah yang memuncak, dia menendang sisa-sisa amplop kuning, berbalik, dan menyambar koper di dekat pintu. Bunyi tarikan koper di lantai marmer adalah musik perpisahan yang paling memuaskan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, mobilnya menderu meninggalkan halaman. Meninggalkan kehampaan yang terasa seperti kedamaian. Aku akhirnya bisa bernapas lega, tetapi kisah ini belum selesai. Setelah kepergian Andre, aku tidak segera menelepon Bu Wulan atau membersihkan kekacauan di ruang tamu. Aku kembali duduk di sofa, memejamkan mata, membiarkan semua ketegangan 6 hari dan konfrontasi singkat tadi menguap. Pikiranku kembali pada apa yang telah kulihat di laptopnya dan apa yang ada di dalam amplop kuning. Aku perlu menegaskan kembali semua yang telah terjadi. Bukan untuk membenarkan tindakanku, tetapi untuk memperkuat diriku agar tidak ada ruang untuk keraguan di kemudian hari. Pengkhianatan Andre, seperti yang kubaca dari rentetan surel terenkripsi, adalah sebuah karya seni kejahatan yang sabar. Maya, wanita yang difoto, tampak cantik dengan rambut pirang ikal itu. Ternyata adalah seorang perencana investasi yang dicabut izinnya karena kasus penipuan di masa lalu. Dia bukan sekadar kekasih, dia adalah partner in crime. Semuanya berawal saat Andre bertemu Maya di sebuah seminar investasi 6 bulan lalu. Maya meyakinkan Andre bahwa uang kami, terutama uang dari warisan ibuku yang dipercayakan kepadanya, bisa dilipat gandakan dengan cepat melalui skema investasi bodong yang melibatkan penjualan fiktif aset kripto. Namun, skema itu membutuhkan dana awal yang besar yang Andre sediakan dengan menjual saham warisanku dan, puncaknya,
menarik dana dari deposito pendidikan anak-anak kami. Dia melikuidasi semuanya, memindahkannya ke rekening penampung yang dikelola Maya, dan merencanakan pelarian sempurna. Aku mengingat kembali rekaman suara yang berhasil didapatkan Gading dari telepon lama Maya yang dia tinggalkan. Suara Andre terdengar tertawa, angkuh. Kita akan pergi ke Dubai. Di sana, tidak ada yang bisa melacaknya. Karina terlalu bodoh untuk menyadari uang itu hilang. Dia akan panik selama beberapa hari, tapi dia akan cepat lupa. Dia kan lemah, kata Andre dalam rekaman itu. Tawa jahatnya mengiris telingaku. Aku mengingat rincian skema pelepasan aset yang ditulis tangan oleh Maya. Andre berencana menghilang selama 1 minggu. Cukup waktu bagi Maya untuk melakukan transfer dana terakhir ke luar negeri dan membersihkan semua jejak digital mereka. Kepulangannya itu sendiri adalah bagian dari sandiwara. Dia kembali menunjukkan wajah lelah agar aku berasumsi bahwa dia baru saja menyelesaikan urusan kantor yang berat, sehingga aku tidak akan curiga pada transfer dana dalam jumlah besar yang terjadi selama ia menghilang. Tetapi, apa? Tetap, ia melakukan kesalahan fatal. Meninggalkan kartu kredit yang menjadi petunjuk pertama bahwa kepergiannya disengaja, bukan kecelakaan. Dan dia meremehkan seorang istri yang cintanya telah dia injak-injak. Aku meraba cincin pernikahan di jariku. Dingin, benda ini sekarang hanyalah logam tak bermakna. Andre telah mencuri masa depanku, menghancurkan masa depan anak-anak kami, dan bahkan mencemooh kelemahanku. Kebohongan yang paling parah bukanlah perselingkuhan, tetapi kenyataan bahwa Andre melihat seluruh hidup kami, termasuk diriku, sebagai aset yang bisa ia jual dan tinggalkan. Namun, 6 hari keheningan itu telah mengubahku. Aku bukan lagi Karina yang lemah dan emosional yang ia kenal. Aku adalah Karina yang selamat, yang cerdas, yang berhasil membongkar pengkhianatan finansialnya dan menyeretnya ke hadapan hukum. Aku meraih telepon dan menghubungi Bu Wulan. Bu Wulan, saya ingin Anda segera mengajukan tuntutan pidana terhadap Andre atas penggelapan dana perwalian anak. Saya sudah memiliki semua bukti yang dibutuhkan. Mari kita mulai prosesnya sekarang juga. Suaraku terdengar tegas, tanpa ragu. Babak perpisahan ini, yang tadinya kupikir akan dipenuhi duka, kini menjadi babak pembalasan yang penuh perhitungan. Andre akan menemukan bahwa kehancuran dirinya bukan disebabkan oleh amarah seorang istri, melainkan oleh ketenangan seorang wanita yang memutuskan untuk menegakkan keadilan. Setelah Andre pergi, rumah ini terasa benar-benar kosong. Tetapi anehnya, kehampaan itu membawa kedamaian. Aku tidak lagi harus berjalan di atas kulit telur, mengkhawatirkan suasana hati Andre, atau menyembunyikan kekhawatiran finansial. Puing-puing amplop kuning yang tersisa di karpet ku ambil dengan perasaan ringan, seolah membersihkan sisa-sisa penyakit lama. Malam itu, setelah memastikan anak-anak tidur tanpa curiga, aku menelepon Bu Wulan dan memberikan instruksi rinci untuk segera mengajukan gugatan cerai dan laporan polisi. Tidak ada penundaan. Keputusan yang kubuat 6 hari lalu tidak bisa ditarik kembali. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat, disibukkan oleh urusan administrasi dan upaya perlindungan emosional anak-anak. Aku menceritakan pada mereka bahwa ayah sedang dalam perjalanan bisnis yang sangat panjang dan kami akan baik-baik saja. Kebohongan kecil itu terasa jauh lebih etis daripada kebenaran mengerikan tentang pengkhianatan dan penggelapan. Gading masih bekerja. Tugasnya kini bukan lagi mencari Andre yang hilang, melainkan melacak aset yang dicuri. 2 minggu setelah malam konfrontasi, Gading datang lagi. Kali ini, berita yang dibawanya terasa dingin dan memuaskan. Andre dan Maya ditahan di bandara saat mencoba melarikan diri ke luar negeri. Bu Karina, kata Gading, menyerahkan selembar kliping berita koran kecil. Dana yang mereka coba pindahkan berhasil dibekukan atas permintaan Bu Wulan
berkat bukti-bukti yang Anda berikan. Aku membaca berita itu tanpa emosi. Andre, si suami aku, yang mengira dia bisa melenggang pergi dengan uangku dan masa depan anak-anak, kini menjadi tajuk berita kriminal. Dia akan menghadapi tuntutan ganda, penipuan investasi, dan penggelapan dana perwalian. Harga dari keangkuhan itu sangat mahal. Aku tidak merasa bahagia, tetapi aku merasa tepat. Aku menatap Gading. Bagaimana dengan uang anak-anak? Sebagian besar sudah aman, Bu. Berkat tindakan cepat Anda, transfer final mereka tertunda. Bu Wulan akan memastikan dana itu dikembalikan penuh. Ditambah kompensasi kerugian moral dan finansial dalam proses perceraian. Sejak saat itu, setiap dokumen yang kutandatangani terasa seperti lembar pembebasan. Aku menjual rumah yang penuh kenangan palsu itu dan membeli sebuah townhouse yang lebih kecil, tetapi di tempat yang jauh lebih tenang. Aku mulai mencari pekerjaan paruh waktu, mengaktifkan kembali lisensi profesional yang dulu kutinggalkan atas permintaan Andre. Aku menemukan kembali diriku yang dulu terpendam. Seorang wanita yang cerdas, yang mampu mengambil keputusan sulit, dan yang mampu melindungi keluarganya sendiri. Aku tidak lagi membutuhkan Andre. Bahkan, aku tidak lagi mengingatnya dengan amarah. Andre hanyalah batu sandungan yang harus kupinggirkan untuk melihat jalanku lebih jelas. Keheningan rumah baruku terasa lebih otentik. Tidak ada lagi ketegangan yang tersembunyi di balik senyum palsu. Aku telah menukar kemewahan semu dengan kedamaian yang nyata. Dan pertukaran itu adalah kemenangan terbesarku. Waktu adalah penyembuh yang jujur. 6 bulan berlalu sejak malam amplop kuning. Andre kini berada di dalam jeruji besi, menanti putusan pengadilan atas kasus penipuan dan penggelapan. Media meliputnya secara singkat, tetapi ceritanya cepat tenggelam oleh berita lain. Bagi dunia, dia adalah penjahat korporat. Bagiku, dia hanyalah sisa masa lalu yang telah kututup rapat. Perceraian kami selesai dengan cepat dan tanpa drama. Dengan bukti yang begitu kuat, Andre tidak punya pilihan selain menyetujui persyaratan yang diajukan Bu Wulan. Aku mendapatkan kembali semua aset yang ia gelapkan. Hak asuh penuh atas anak-anak dan ganti rugi yang memadai. Hidupku kini berputar di sekitar rutinitas yang damai. Aku bekerja, mengantar jemput anak-anak, dan sesekali minum kopi bersama teman men yang selama ini kujauhi karena tuntutan sosial Andre. Aku mulai berkencan dengan diriku sendiri, membaca buku, merawat taman kecil di townhouse baru, dan yang paling penting, tertawa lagi. Suatu sore yang cerah, aku duduk di teras belakang, mengawasi anak-anak bermain. Anak sulungku mendekat, memelukku erat-erat. "Ibu bahagia?" "Ya," tanyanya lugu. Aku mencium puncak kepalanya. "Sangat bahagia sayang," ayah bilang. "Ibu lemah," kata si sulung, mengulang kata-kata yang pernah ia dengar tanpa mengerti maknanya. Aku tersenyum lembut. Dulu, ibu memang lemah, karena ibu percaya pada orang yang salah. Tapi sekarang, ibu tahu bahwa kekuatan terbesar ibu adalah mampu melihat kebenaran dan memilih untuk berdiri sendiri. Di tanganku, tergeletak sebuah buku catatan kecil. Itu adalah jurnal keuangan yang kini kupegang sendiri. Aku tidak lagi mendelegasikan tanggung jawab. Aku mengendalikannya. Aku telah belajar bahwa kepastian jauh lebih berharga daripada janji-janji manis. Pikiranku kembali pada amplop kuning itu. Benda itu bukan hanya alat perceraian. Itu adalah kendaraan transformasiku. Benda itu memaksa Andre menghadapi konsekuensi keangkuhannya. Dan benda itu membebaskanku dari penjara pernikahan yang beracun. Aku bangkit dan berjalan ke dalam, menuju meja kerja. Di sana, di laci paling bawah, tersimpan satu satania, sisa dari masa lalu itu. Foto Andre yang ia robek malam itu, yang kemudian kurekatkan kembali. Itu bukan disimpan untuk kenangan, tetapi sebagai pengingat. Pengingat bahwa kebohongan bisa menghilang selama 6 hari, tetapi kebenaran akan selalu pulang membawa tagihannya.
Aku menutup laci. Kehidupan baru telah dimulai. Aku mendefinisikan ulang apa itu rumah. Bukan bangunan mewah, bukan janji-janji palsu, tetapi tempat yang dibangun di atas kejujuran, integritas, dan ketenangan hati. Karina telah pulang ke dirinya sendiri.